Amin. Sebelum dilanjutkan pada materi yang hari ini, sebenarnya masih ada 2 materi lagi, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar, dan juga tentang kerja keras. Namun untuk materi kerja keras itu dulu pernah dibahas walaupun hanya selintas. Adapun materi yang hari ini disampaikan yaitu tentang iman kepada qada dan Qadar. Itu terdiri dari 2 kata, yaitu dari kata qada dan qadar. Qada kalau lihat dari segi takrif, dari pengertian, yaitu ketentuan Allah sejak zaman ajali. Jadi sebelum kita dilahirkan pun itu sudah ada ketentuan. Di antaranya apa? Sa'idun, orang tersebut akan bahagia, aw syaqiyun, atau orang tersebut akan menderita. Kemudian wa ajaluhu, ajalnya. Jadi usia itu sudah ditentukan. Misalnya terjadi musibah yang kemarin itu sampai 162 orang meninggal dunia. Itu sudah ditentukan oleh Allah bahwa umur mereka itu akan sampai pada tanggal hari 21 November. Terjadilah gempa. Itu berarti usia mereka sudah ditentukan ajalnya. Begitu juga nanti ajal kalian pun sudah ditentukan. Mungkin ada yang 1 hari lagi atau 2 hari lagi, atau mungkin ada yang sampai 70-80 tahun lagi. Nah, maka ini yang disebut dengan qada itu ketentuan Allah sejak zaman ajali. Jadi sebelum lahir ke dunia pun sudah ada tulisannya. Di antaranya yaitu kalau orang Sunda bilang atau orang tua dulu bilang pati bagya cilaka. Jadi usianya, kemudian jodohnya, isi ayeuna neangan jodoh pukurilingan oke, can waktuna payumanya kewe. Jadi geus waktuna payungan sekalipun sekarang dikejar-kejar, kalau bukan tejar yang dapat ya masih ada yang lain. Sony mau ketanagaan. Kemudian yang kedua qadar. Qadar itu ketentuan Allah sejak zaman setelah terjadi. Qada dan qadar inilah yang disebut dengan takdir. Jadi qadar itu ketentuan Allah setelah terjadi. Contoh, sudah ditentukan oleh Allah bahwa ia akan meninggal tertimpa reruntuhan ketika terjadi gempa. Tiba saatnya, sekalipun ia lari dari rumah keluar, tapi rumahnya keburu ambruk, akhirnya tertimpa. Berarti itu sudah sampai pada qadar. Antara ketentuan Allah yang sudah ditentukan itu sampai terjadinya kecelakaan itu sudah menjadi takdir Allah. Berarti berusaha sudah. Makanya di sini kita perlu berikhtiar. Memang jodoh sudah ada, tapi tetap kita harus mencari yang terbaik bagi kita. Apakah si A itu terbaik atau bukan? Maka salah satunya kita meminta kepada Allah dengan sholat tahajud, istiqoroh, memilih, meminta kepada Allah mana yang terbaik. Apakah tejar yang terbaik ataupun Sony yang terbaik? Ya tejar atau apa? Meminta kepada Allah. Walaupun menurut kita ini yang terbaik, tapi belum tentu menurut Allah. Ayeuna mah kawin we heula. Bari jeung kapaksa oge. Nanti pas suatu saat cerai lagi. Nah, itulah yang disebut dengan takdir. Ya, itu kita maka di sini harus berikhtiar, berusaha. Qada sholat. Itu mah qada di sana itu mengganti. Kalau ini qada ketentuan Allah,
Kalau itu mah kodho, tulisannya pakai H. Ari mah teu. Itu kodo sholat. Nah, itu jadi menggantikan sholat yang tertinggal selama murtad atau selama gelot. Misalnya ayeuna kan gerada gelot, misalnya. Sebutkan gerada gelot kenapa? Karena ketika ada waktu sholat kita tidak menggunakan waktu tersebut untuk sholat, maka berarti itu sedang gelot. Kodok buru-buru. Lanjut. Ini terbagi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir muhasab. Takdir mubrom itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dielakkan lagi, yang tidak bisa dihalang-halangi. Contoh, misalnya mati. Bisa dihalang-halangi tidak? Tidak. Oh, reka dokter we di infus di kumaha-kumaha supaya tidak mati. Ya, kalau sudah waktunya mati ya mati. Itu tidak bisa dihalang-halangi lagi. Misalnya usianya 60 tahun ya sampai 60 tahun ya sudah. Itu. Sampai misalnya usianya sampai 17 tahun. Ah itu berarti tinggal beberapa minggu lagi, tinggal beberapa bulan lagi Dagoan sampai ke 17 tahun itu. Ini mubrom. Jadi takdir dari Allah, ketentuan dari Allah yang tidak bisa dihalangi. Kemudian ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu ketentuan Allah yang kita pun masih bisa berusaha. Contoh, lamun hayang menangkeun pamajikan anu geulis, berarti neangan teh nu geulis. Lamun ayeuna hayang boga salaki anu ganteng, ya neangan ti ayeuna neangan anu ganteng. Itu. Kupikeun lanjut. Ya ini berarti mu'allaq. Contoh mu'allaq teh ketentuan dari Allah, hanya kita masih bisa untuk mengelakkannya. Kalau itu mubrom itu tidak bisa dielakkan lagi, tidak bisa dihalang-halangi lagi. Kalau sudah saatnya meninggal ya meninggal. Kalau ini misalnya jodoh itu sudah ketentuan dari Allah, hanya kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha. Itu neangan kira-kira rek cicing we, tidak seperti itu, tapi kita berusaha minimal ya aya nu nyampekeun salamnya kasih anu mimiti nama geus ka itu nama hitam sorangan we gitu. Itu yang disebut dengan mu'allaq. Itu takdir. Bagaimana yang dimaksud dengan iman kepada qadar dan qadar? Ini berarti kita meyakini dalam diri kita segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah dan itu merupakan ketentuan Allah. Jadi kita tidak bisa bahwa itu adalah hasil usaha kita. Contoh, dalam aliran ini kan macam-macam. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama kita berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Itu setelah kita berusaha, tidak kita kumaha Allah we. Misal ada ingus yang keluar, itu kan sudah takdir dari Allah, dibiarkan tidak bisa seperti itu. Itu bukan aliran kita. Kalau kita Ahlus Sunnah itu berarti susut heula tah. Setelah itu baru kita berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha. Jangan sampai tidak berusaha, kumaha Allah we. Disirek mau ikhlas oke. Tidak seperti itu. Hati kelas. Sudah kieu mah. Nah itu diantaranya. Jadi kaitan dengan takdir dari Allah, kita mesti meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu itu merupakan
takdir dari Allah. Tuh. Ayat yang berkaitan dengan hal itu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Jadi sudah ada dalam ketentuan dari Allah. Allah. Ayat sabul insanu ayat roka sudah ayat yang lain itu diantaranya. Jadi intinya dapat disimpulkan pertama bahwa segala sesuatu itu merupakan ketentuan dari Allah, namun kita diharuskan berusaha, dan setelah berusaha secara maksimal maka kita harus bertawakal, harus berserah diri kepada Allah. Itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Jabariyah atau Qadariyah. Ada yang segala sesuatunya manusia yang menentukan. Ada yang berpendapat aliran seperti itu. Ada juga yang segala sesuatunya Allah yang menentukan. Maka bagi kita itu berusaha, bertawakal dan berdoa. Itu pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk sementara itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.